Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana rasanya kalau saudara bertemu dengan seseorang yang saudara harapkan memberikan solusi atas pergumulan saudara, lalu dia memberikan jawaban-jawaban yang tidak masuk akal. Mungkin saudara kesal, mungkin juga saudara merasa dipermainkan. Hal yang sama pernah dialami oleh seorang perwira bernama Naaman yang kena penyakit kusta. Namun pada akhir daripada proses penyembuhannya, Alkitab mencatat seperti ini saudaraku, dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Sebelum proses penyembuhan ini, ada 3 hal yang tidak masuk akal, yang susah dipahami, yang berpotensi membuat kita bisa undur dan berkata, ini tidak masuk akal. Yang pertama, saudaraku, saran untuk mendapatkan kesembuhan itu bukan datang dari seorang ahli medis, bukan dari orang yang terpandang, bukan pula orang yang sudah pernah disembuhkan, tapi justru datang dari seorang asisten rumah tangga, atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan pembantu. Asisten rumah tangga ini dicatat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Saudara lihat baik-baik. Dari seorang yang rasa-rasanya tidak ada solusi, dari seorang yang rasa-rasanya tidak mengerti apa-apa, tapi justru dialah yang Tuhan pakai. Sering sekali kita mengharapkan solusi persoalan kita dari orang hebat, dari orang yang luar biasa, dari orang berpangkat, dari orang berpengalaman, dari orang yang kaya. Sehingga kita mengabaikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan sedikit sombong memandang mereka. Kamu tidak tahu apa-apa tentang persoalan saya. Padahal Tuhan bisa pakai siapa saja. Jangankan manusia, alam semesta, binatang bisa Tuhan pakai untuk memberikan kita jalan bagi solusi persoalan kita. Jangan remehkan siapa-siapa saudaraku. Sekalipun Tuhan susah untuk dimengerti, untuk menyelesaikan pergumulan saudara. Ketidakmasukakalan yang kedua adalah ketika surat itu ditujukan kepada raja. Nah, ini yang menarik saudaraku. Ayat yang ke-6 yang menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ini pun agak aneh saudaraku. Sering sekali kita melihat bahwa jalan-jalan yang kita lewati itu jalan-jalan yang tidak masuk akal, rasanya lucu, rasanya main-main. Memang bukan raja itu yang menyembuhkannya saudaraku. Tetapi lewat kisah ini, sesudah Elisa mendengar raja mengoyakkan pakaiannya, maka dia mengirim surat kepada raja. Suruh orang itu datang kemari. Kadang-kadang kita tidak langsung dipertemukan Tuhan dengan orang yang memberikan solusi atas persoalan kita. Tapi mungkin middleman, orang perantara, yang padanya ada jalan untuk menunjukkan kepada kita orang atau pihak yang nanti akan menjadi solusi atas pergumulan kita. Jangan cepat menyerah saudaraku. Karena jalan Tuhan bukan jalanku. Setinggi langit daripada bumi. Demikian sering sekali perbedaannya apa yang Tuhan pikirkan dengan apa yang kita pikirkan.
Dan yang ketiga yang juga tidak masuk akal, saudaraku. Ketika dia bertemu dengan Elisa, apa kata Elisa? Ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga kau menjadi tahir. Mendengar itu Naaman jadi kecewa, saudaraku. Karena dia berharap Elisa yang langsung ketemu dengan dia. Tapi Elisa tidak ketemu dengan dia. Hanya suruhan Elisa. Apa kata Naaman? Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Sering sekali kita merasa mestinya kita tertolong dengan metode yang kita pahami. Padahal cara Tuhan ada 1001 macam atau mungkin 1.000.001 macam cara Tuhan menyembuhkan seseorang. Jika si A disembuhkan dengan cara demikian, belum tentu saudara ditolong dengan cara yang sama. Demikian yang dikerjakan oleh Tuhan, penuh dengan surprise, penuh dengan ketidakmasuk akalan. Tapi akhirnya adalah kita sudah membaca, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Intinya apa? Sekalipun tidak mengerti, taat saja, maka engkau akan mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.